بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insya Allah setiap hari Sabtu pekan kedua dan ketiga kita selalu senantiasa memohon kepada Allah taufik hidayah, nikmat, yaitu nikmat Islam, iman, dan nikmat istiqomah, sehingga kita bisa selalu hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Kita niatkan lillahi ta'ala, mencari ridhonya, mencari bekal-bekal yang semuanya nanti akan kita butuhkan yaumul liqa'i rabbina, hari ketika kita semuanya bertemu kepada Allah, yang kita harapkan semuanya menjadi pemberat kebaikan kita kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ya, melanjutkan dari pembahasan kitab Ad-Dawa Dawa, kita mengambil faedah dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, masih berkaitan tentang yaitu ba'dun nas i'tamadu ala rahmatillah wa afwihi wa karami. Sebagian manusia mereka bersandar ya dengan luasnya rahmat Allah, dengan pemurahnya Allah, dengan ampunan Allah dan juga maafnya, sehingga mereka na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk golongan mereka, selalu senantiasa terus menerus dalam dosa-dosa mereka, seolah Allah tidak melihat, seolah Allah tidak punya sifat murka, seolah Allah tidak bisa marah. Ini yang harus kita hindari. Ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, bahwasanya kita harus beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan takut, dan juga dengan harap, yaitu na'budullaha khaufan wa rajaan wa ya hubban wa khaufan wa rajaan, yaitu kita beribadah kepada Allah karena cinta kepadanya, demikian juga karena takut akan azabnya, dan juga berharap dengan rahmatnya surganya. Itulah orang-orang yang beriman bertauhid. Adapun ketika salah satunya lebih dominan, kemudian yang lain ditinggalkan, maka terjadilah penyimpangan di sana. Ya, ini yang kita bahas, masih ada rentetan kaitan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu ada syubhat ketika sebagian manusia atau kebanyakan mereka selalu dalam dosa-dosa dan maksiat dan gak mau tobat. Syubhatnya adalah tadi, selalu atau terlalu bersandar dengan rahmat Allah yang luas, ampunannya dan kemurahan Allah. Yang mereka lupa, ini bisa diingat-ingat di surat Al-Hijr ayat yang 48 dan 49 dan 50. Sekali lagi surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Di situ jelas sekali ya, Allah Ta'ala mengabarkan, bahkan memerintahkan nabinya, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Al-Ghafur Rahim. Aku adalah yang Ghafur, yang Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ayat ini jangan diputus, karena setelahnya diingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Ya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, aku adalah Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penutup dosa, Maha Pengampun dosa, bahkan menutupi dosa-dosa hamba yang dilakukan. Ya, bisa jadi ditutup di dunia, juga ditutup di akhirat. Itu yang kita harapkan. Allahumma astur auratina. Ya Allah, semoga ya Engkau menutup aurat-aurat kami. Ya, dan juga Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Namun ingat ayat setelahnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Namun ingat juga, kabarkan juga bahwasanya azabku itu ada azab yang pedih, azab yang menyakitkan lahir dan batin. Tidak ada seorang pun yang kuat ya untuk ya menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Di sini nanti ya akan kita sebutkan beberapa dalil, ya semuanya membahas tentang nas-nas ancaman. Jadi cara mengobatinya ini bisa jadi mungkin terhingga pada diri kita terlalu nyantai, terlalu apa lagi, terlalu aman dengan azab Allah. Kira-kira wis tenang, pasti masuk surga. Wis tenang, sudah banyak ilmunya. Wis tenang ya, sehingga kita enjoy dengan ya kemaksiatan yang kita lakukan dan meninggalkan pelan demi pelan aktivitas ibadah kita. Na'udzubillah. Ini penyakit. Ya bisa jadi karena tertipu pada dirinya sendiri yang pernah kita sebutkan, ijab bin nafsi, atau ya karena dia ini terkena syubhat bahwasanya Allah maha luas rahmatnya, ampunannya, ya maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, namun dia lalai. Ya, lalai dengan nas-nas ancaman. Tadi salah satu contohnya di surat Al-Hijr ayat 49 50 yang dikabarkan Allah itu luas ampunannya, rahmatnya, namun jangan lupa azab Allah itu amat sangat pedih. Nah, di sini mengobatinya adalah memperbanyak renungan tentang nas-nas ya yang menyebutkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ayat atau dalam ya hadis. Dan jangan pura-pura lalai, pura-pura nggak tahu. Na'udzubillah. Ya, kita harus yakin bahwasanya ya semuanya manusia itu tidak bisa lepas dari dua keadaan. Apakah dia ahlus sa'adah min ahli jannah, ya, atau dia ahlus syaqawah min ahli nar. Apakah dia orang-orang bahagia di surga, ya tentunya dengan iman dan amal solehnya, atau dia tergolong orang-orang yang celaka di neraka, waliyadzubillah, karena salahnya dia sendiri, karena kelalaiannya dia sendiri. Ya, jangan sampai kita merasa enjoy, merasa nikmat, atau merasa puas dengan kehidupan kita, karena mungkin bisa jadi kita diuji dengan dunia yang serba terbentang di hadapan kita, dengan apapun yang kita inginkan Allah berikan, namun kita mulai lalai ibadah, lalai ngaji, lalai zikir, lalai baca Quran, lalai sedekah, ya lalai berbuat baik dan seterusnya. Makanya jangan sampai ya kita terlalu enjoy ya namun tidak ya segera kembali kepada Allah. Ini ada sebuah riwayat atau asar ya dari Imam Hasan Al-Basri, pernah kita sebutkan. Suatu ketika beliau terlihat dalam keadaan nangis, ya menangis yang sangat panjang. Naraka tawilal buka. Wahai Imam, aku melihatmu banyak menangis. Kenapa? Faqala akhafu an yatrahani finnar wala yubali. Apa yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri perlu kita renungkan. Itu seorang imam, ya imam besar, bahwasanya beliau terlihat menangis dengan tangisan yang panjang karena beliau menjawab, akhafu an yatrahani, aku takut Allah melemparkanku ke dalam neraka wala yubali, dan Allah tidak peduli padaku. Ya, ini yang tadi kita sebutkan. Dikira kita bersandar, oh nanti Allah menyelamatkan kita, namun ternyata kita termasuk orang-orang yang enggak dipedulikan sama sekali. Yaitu Imam Hasan Al-Basri ya takut kondisinya seperti itu, dilemparkan ke dalam neraka, kita minta, kita berharap, ternyata Allah enggak peduli sama sekali. Itu juga disebutkan di kitab ini, yaitu kitab Ad-Da'wah. Nah, kita mulai, jadi jangan sampai kita pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu. Banyak sekali nas-nas azab, nas-nas ancaman yang harus kita takut. Ini harus kita hadirkan biar kita termotivasi kembali. Ya, jangan terlalu enjoy, ya tetap waspada. Ya, kita itu selalu saddidu wa qaribu, kata Nabi, teruslah mendekat ke jalan yang lurus terus ya. Kalau nggak bisa, mendekatilah, jangan terlalu menyimpang jauh. Ya, jangan diam tidak bergerak, namun bergerak lurus ya, dan juga mendekat kepada sunnah. Itulah yang terbaik. Ya, yang pertama ada ancaman kepada ini bagi kita yang mungkin ya para dai, para duat, para ustadz, para guru. Ya, demikian juga orang-orang yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini ada ancaman berat bagi mereka yang selalu menyeru, mencegah, namun dirinya sendiri hancur. Dirinya sendiri memerintah namun gak melaksanakan. Na'udzubillah. Dia sendiri mencegah, melarang, namun dia sendiri yang menerjang. Ya, disebutkan dalam Sahihaini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bacakan.
dari hadis Usamah bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yujabu birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Yang didatangkan nanti pada hari kiamat seorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Sekali lagi, seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka. Yang dikatakan di situ dalam hadis fatandaniku aktaba batni. Ya, apa yang terjadi di situ? Ini nanti kita terjemahkan di sini ya. Yaitu perutnya, isi perutnya terburai. Ini bayangkan dilempar ke dalam neraka, kemudian azabnya seperti itu, isi perutnya terburai, ya. Fayaduru finnari kama yadurul himar. Kemudian dia berputar-putar di neraka seperti berputarnya keledai yang menggiling batu, menggiling gandum. Ya, ini di zaman dahulu untuk membuat adonan, yaitu dengan cara digiling. Ya, yang giling itu keledai, ya, hewan yang dikeliling begitu. Nah, ini gambarannya adalah dia, ya, orang-orang yang dikatakan dalam hadis, ya, yaitu fayaduru finnari kama yadurul himar biroha, seperti keledai yang menggiling atau keliling yang menggiling gandum. Kemudian fayutifu bihi ahlun nar, dikelilingi oleh para penduduk neraka, ditanyakan, ya, fayaqulun, ya, mereka bertanya, ya fulan ma aswabaka, wahai fulan, apa yang terjadi padamu, kenapa engkau seperti ini keadaannya. Ini sekali lagi, ya, buat baik saya pribadi yang menyampaikan dan juga para ikhwah, para akhwat, ini ancaman agar kita sadar sudah waktunya kita takut. Ya, jangan sampai kita buang muka, pura-pura nggak tahu. Ya, mau nggak mau kita harus takut, mau nggak mau kita harus, ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi waktunya? Kadang kita diingatkan dengan ancaman-ancaman seperti ini menghindar, nggak mau cari pembahasan yang lain. Nah, jangan. Ya, karena ini adalah bagian dari hidayah Allah, yang bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sudah waktunya. Ya, kapan lagi? Kembali ke hadis tadi, alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah dahulu, ya, engkau dikenal dengan orang yang ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, yang selalu memerintahkan kami, ya, kepada kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, dan selalu mencegah kami dari kemungkaran. Ini orang-orang yang berdakwah. Ya, na'udzubillah, semoga kita tidak tergolong yang dalam hadis ini. Fayaqul, dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf, ya, aku dahulu memerintahkanmu kebaikan dan mencegahmu dari kemungkaran. Namun ketika aku memerintahkan kebaikan, wala ati, aku tidak yang mendatanginya, tidak mengerjakannya. Ya, di sini ada yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ada perintah-perintah yang sifatnya wajib dan yang sifatnya, ya, sunnah. Kalau yang wajib jelas, mau nggak mau, ya, jangan sampai kita memerintahkan yang wajib ternyata kita tidak yang mengerjakannya. Atau sunnah afdoliyah, lebih afdol lagi kita yang memerintahkan, yang mengamalkan. Namun jika tidak, ya, semoga Allah memaafkan kita. Yang bagian dari yang penting kita jangan sampai yang bermalas-malasan. Dan juga wa anhaakum 'anil munkar wa ati, ternyata selalu mencegah, melarang dari kemungkaran, ternyata dia sendiri yang mengerjakannya, ya, yang menerjangnya. Ya, di sini pernah kita sebutkan fikihnya, yaitu memang afdolnya itu dua sifat, ya, berdakwah yang mengamalkan, yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengamalkan juga. Namun, ya, ketika seorang di hadapannya ada perkara yang harus dia perintah atau dia larang, ya, tidak perlu menunggu dirinya bersih dulu. Ya, tidak perlu menunggu dirinya bersih dulu, kemudian dengan alasan belum bersih nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, tidak. Ya, di sini ada dua kewajiban, yaitu kewajiban menyeru kepada orang lain dan juga kepada dirinya sendiri. Yang afdol dua-duanya, seperti dalam surat Fussilat ayat 34, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan. Yaitu perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru kepada Allah dan dia juga beramal soleh, itulah yang sempurna. Adapun ketika dia memerintahkan namun dia masih banyak salahnya, ya, dari sisi ini dia sudah, ya, punya kebaikan, memerintah, mencegah, mengingatkan orang,
namun jangan sampai seperti ini. Yang rusak adalah dirinya. Jangan sampai seperti diibaratkan lilin yang menyinari namun dirinya hancur leleh. Ya, inilah ancaman ya, yaitu di azab ya di yaumul qiyamah, yang finnar, dilemparkan dalam keadaan isi perutnya terburai ya, dan juga keliling seperti kelilingnya keledai. Ini bentuk penghinaan. Banyak sekali ya penyebutan keledai ini untuk ya penghinaan. Ya, kemudian ini sudah kita terjemahkan ya, nanti silakan dibaca. Kemudian ancaman bagi para khotib di dunia namun melupakan dirinya sendiri. Ini juga ya bagi para khutbah, ya bagi saya pribadi dan juga para ikhwah ya semuanya. Jadi kita nggak boleh pura-pura lupa ya, pura-pura nggak tahu, sehingga enjoy ya dengan dunia kita sendiri, asik ya, namun melupakan ya akhirat yang azabnya tadi, azab yang ya sangat pedih. Ya, disebutkan yaitu dari hadis riwayat Ahmad ya, demikian juga yang lainnya. Ada yang menghasankan hadis ini yang disebutkan ya, hadisnya marartu ya bi, Rasulullah mengabarkan marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar. Ya, pada malam Isra ya, malam Isra dan Mi'raj, aku melewati suatu kaum. Ini adalah bagian dari khabar gaib yang Allah kabarkan kepada Nabi SAW. Tentunya inilah kabar yang benar. Tidaklah mungkin beliau mengucapkan sesuatu tanpa wahyu. Ya, sebagaimana surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, di antara konsekuensi tuntutan syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Ini yang beliau kabarkan, beritanya. Apa itu? Ya, beliau melewati sebuah kaum atau suatu kaum yang bibir mereka, mulut mereka itu digunting dengan gunting dari api neraka. Ya, bisa bayangkan ini, ya ngeri, bukan main. Kita melihat orang mulutnya digunting saja ngeri. Ya, lalu bagaimana ini keadaan di api neraka dengan gunting dari ya api neraka. Ya, tuqratu shifahuhum bimaqarid min nar, digunting mulutnya, na'udzubillah, dengan gunting dari api neraka. Kemudian fakultu, Nabi bertanya, man haula, siapa ini, siapa mereka ini? Faqalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya. Ya, na'udzubillah, ini adalah para khotib, tukang khutbah ya dari umatmu di dunia, yang mereka selalu ya khutbah sana kemari ya, namun ya na'udzubillah, ini harus kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kanu ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang ya memerintahkan manusia bil birri, dengan kebaikan. Namun wa yansawna anfusahum, mereka melupakan diri mereka sendiri. Ya, selagi mereka melupakan diri mereka sendiri, dan apakah mereka tidak mau memikirkan? Ini buat kita ya, terutama yang khotib ya, para khotib, demikian juga ya orang-orang yang menyeru kebaikan, jangan sampai melupakan diri kalian sendiri. Wa yansawna anfusahum afala yaqilun, jangan seperti lilin yang menyinari namun dirinya leleh hancur. Na'udzubillah. Sekali lagi, di sini ada kebaikan yang dia sampaikan, namun jangan lupakan dirinya sendiri. Ya, yang sempurna ya menyampaikan, ya mengamalkan. Ya. Kemudian ada lagi hadis masih ya. Nah, ini ancaman bagi orang-orang yang suka ghibah dan merusak kehormatan orang lain. Ya, jadi sekali lagi akan kita temui di sini banyak hadis tentang ancaman-ancaman azab ya yang Allah gambarkan melalui lisan Rasulnya SAW. Kita ya sikapnya jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak mendengar. Ini adalah hujjah. Ya, ini adalah dalil. Jadi dikatakan ya dalam hadis, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhshumuna biha wujuhahum wa sudurahum. Ya, masa ini ketika Isra dan Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang kuku mereka itu dari nuhas. Nuhas itu apa? Ya, tembaga. Ya, kemudian mereka, apa yang mereka lakukan? Yakhmushuna diterjemahkan, yaitu mereka
mencakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Ya, kayak tadi digunting mulutnya, ya tukang khutbah tapi nggak mengamalkan, lupa sama dirinya sendiri. Ya, apalagi mungkin ya, naudzubillah, semoga tidak terjadi pada diri kita, itu hanya sekedar mengejar apa? Ya, mengejar apa ini? Ya, isi amplop yang warna putih. Ya, naudzubillah ya. Ya, meskipun ya di situ ada pembahasan apakah menerima atau tidak, itu ada pembahasan yang lain. Ya, kemudian apa yang terjadi? Mereka mencakar muka-muka mereka dan juga dada-dada mereka. Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Itu malaikat Jibril. Faqala haula'il ladzina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka inilah orang-orang yang memakan daging-daging manusia. Kanibal? Ya, bukan ya. Daging manusia dibunuh kemudian ya dimakan, bukan. Ini gambaran seperti di surat Al-Hujurat. Sebagian ikhwah insyaallah hafal, yaitu di surat Al-Hujurat ayat ya 12. Ya, tentang orang-orang yang ghibah, yang dimulai dari buruk sangka. Dari buruk sangka ini dipelihara terus, akhirnya tajassus, mencari-cari kesalahan. Dari mencari-cari kesalahan inilah akhirnya jadi ghibah. Dimasak, sudah dimasak rame-rame. Ya, dimasak rame-rame, dimakan seolah-olah. Yang bagian dikatakan di surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, tinggalkanlah sebagian dari prasangka, atau tinggalkanlah kebanyakan prasangka. Tinggalkanlah katsiran minadh-dhann, kebanyakan prasangka, yaitu dari suudzon, jangan-jangan fulan, jangan-jangan fulana, dan seterusnya. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sungguhnya sebagian dari prasangka itu yang banyak itu adalah dosa. Wala tajassasu, ini kalau dibiarkan nanti akan menjadi apa? Ya, menjadi tajassus, cari-cari kesalahan orang. Ya, baik itu di media sosialnya, ya di tetangganya. Pokoknya sibuk cari kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan dia sendiri. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ya kalian saling menggunjing, saling menggibahi satu dengan yang lain. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian itu suka memakan daging saudara yang sudah mati? Ya, kita makan bangkai saudara kita yang sudah mati, ya tentu tidak mungkin. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan sungguhnya dialah Allah Tawwabur Rahim, yang maha menerima taubat dan juga maha pengampun. Maka dari sinilah para jamaah yang dirahmati Allah Taala, kembali ke hadis tadi, ya, orang-orang ini dihukum bagaimana azabnya. Dia memiliki kuku-kuku dari tembaga, kemudian mencakar ya muka-muka mereka sendiri, dada-dada mereka sendiri, terus menerus tentunya. Ya, kalau dia orang-orang kufar maka abadan khalidan fiha. Tapi kalau dia orang-orang beriman, ya maka diazab sesuai dengan kadar dosanya, dan nanti akan ya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala karena masih ada iman di dalam ya jiwa mereka. Ya, kembali ke tadi, dan juga mereka juga wa yaqauna fi a'radihim, selain menggibahi saudaranya, sekali lagi awalnya adalah buruk sangka, nggak enak, yang yaitu menganggap orang ini begini-begini padahal nggak tahu, nggak kenal. Dari buruk sangka carilah kesalahan-kesalahan, dari kesalahan-kesalahan itu dicari-cari, akhirnya jadi ghibah. Akhirnya kalau sudah ghibah, yaitu merusak kehormatan ya saudaranya sendiri. Yang dikatakan wa yaqauna a'radihim, wa yaqauna fi a'radihim, mereka jatuh kepada atau terjerumus kepada kehormatan saudara-saudara mereka. Maksudnya apa? Merusak, menodai. Yang seharusnya kehormatan mereka itu dijaga, malah dirusak. Ini sering kita menganggap remeh. Ya, na'udzubillah. Ya, karena ngerasani orang itu ya enak. Ya, padahal itu adalah seperti ya, yaitu memakan daging saudaranya sendiri. Ya, inilah ya, kita harus ingat sekali lagi, nggak boleh pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa, atau pura-pura nggak dengar. Ya, na'udzubillah. Ya, lanjut nih. Sekali lagi banyak ini. Lanjut nih. Atau sudah bosan?
Aduh janganlah ini, nggak boleh ini hidayah. Ini kita anggap apa? Husnudzon kepada Allah. Inilah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Ya kita duduk pas kok membahas azab-azab ini. Ya ini hidayah Allah yang menghendaki. Ya Allah menghendaki kita tahu keadaan ini sehingga kita harus takut. Beribadahlah dengan takut, cinta dan harap. Ya sini kita diperintah untuk takut kepada hati yang selalu berbolak-balik begitu cepatnya. Bahkan digambarkan dalam hadis seperti apa? Bulu yang terombang-ambing di padang pasir, bolak-balik. Seperti itulah hati manusia. Kadang semangat, kadang apa? Loyo, kadang rewajin, kadang mualas ya, dan seterusnya. Ya kadang sabar, kadang emosian. Nah, itulah manusia, banyak ujiannya. Makanya doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu istiqomah. Faqulna ya Rasulullah, ya, amanna bika wa bika ji'ta bi. Ya, amanna bika. Ya kita ulang, ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bi. Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan apa yang kau bawa. Fahal takhafu alaina? Apakah engkau wahai Rasulullah mengkhawatirkan kami, takut kepada kami, keadaan kami? Maka Nabi menjawab, "Na'am, innal quluba baina usba'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha." Sungguhnya hati-hati manusia itu berada di dua jari Allah, ya di antara jari-jari Allah. Ayat-ayat ini atau hadis seperti ini kita imani sebagaimana mestinya yang pernah kita bahas tentang sifat Allah. Jari jelas, namun hakikatnya apakah seperti jari manusia atau jari makhluk? Ya jangan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir. Ya Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Karena hadisnya sahih kita imani sebagaimana mestinya. Adapun kaifiyahnya bagaimana jari Allah ini kita serahkan. Kenapa ilmu kita tidak nyampe? Ya, dalam ayat disebutkan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya Allah la tudrikul absar. Allah tidak dicapai oleh pandangan-pandangan manusia, enggak akan mampu ya untuk melihat hakikat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat makhluk-makhluk yang besar saja kita enggak mampu. Melihat langit, matahari, bulan dengan detail ya sudut-sudutnya kita nggak akan mampu. Belum lagi arsy Allah, makhluk yang paling besar. Belum lagi Allah. Makanya kita tidak boleh ya atau dilarang atau dianjurkan untuk melihat kebesaran ciptaannya, bukan bagaimana Allah. Ya, bukan bagaimana seperti apa Allah, namun ya renungilah ciptaannya, makhluk-makhluknya yang besar. Kenapa? Allahu Akbar. Ya sifatuhu demikian juga asma'uhu wa sifatuhu. Ya Allah akbar min kulli syai. Ya Allah maha besar namanya, sifatnya, keagungannya ya, dan juga Allah maha besar dan segala-galanya. Sekali lagi yaitu hati-hati manusia itu dibolak-balikkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ada pada dua jari di antara jari-jari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya. Ini yang kita takutkan. Maksudnya seperti apa? Ya jangan sampai kita suatu ketika namanya ujian, pas kita lagi mualas, tak coba sih, misalnya apa, nggak ada di majelis taklim, atau nyoba sih apa, nggak ngaji ya, nggak baca Quran, nggak zikir ya. Ketika diri kita sudah mulai males nih ya, obatnya adalah lawannya, bukan obatnya malah apa nih, jalan-jalan tambah males ya. Obatnya futsal. Ya boleh futsal, boleh, tapi habis futsal harus semangat tidur, ya bukan ya. Ya semangat makan, ya semangat belajar, ya semangat ngaji lagi. Ya maka dalam hadis ya disebutkan inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada semangatnya dan setiap semangat itu ada masa futurnya. Siapa yang sudah merasa dirinya futur ya, maka jangan coba-coba mencari obat selain dari sunnah Nabi SAW. Faman kanat, yaitu fatratuhu ila sunnati, kata Nabi, siapa yang ketika fatrah, ketika futur itu dalam sunnah, terus istiqomah, saddidu wa qarib, ya terus beribadah, ya maka dia selamat.
Namun siapa yang mencari jalan lain, ya jalan lainnya ini banyak. Jalan lainnya nanti bisa pokoknya dengan alasan refreshing, dengan alasan apa? Ya pengen sesuatu yang baru. Ya ini mencoba ini, jangan sampai. Ya ketika itu bisa jadi Allah balikkan sejauh-jauhnya. Makanya di surat Al-Hasyr disebutkan ya, falamma zaghu ya azaghallahu qulubahum. Ya ketika mereka mencoba berpaling, maka Allah palingkan sejauh-jauhnya. Nah itu kita takut dalam kondisi seperti itu. Ketika kita coba-coba berpaling, ternyata Allah palingkan sejauh-jauhnya. Kenapa? Ya, yang kita lakukan itu benar-benar apa? Dari hati, ya ingin mencoba berpaling, jangan. Ya, yang tadi kita sebutkan, ya falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Itu di surat apa ya? Ya tadi salah tadi. Ya Afan ya surat Sofi. Nggih. Ini jazakumullahu khairan. Yaitu dia dimaksud adalah ketika kita mencoba benar-benar dari hati pengen menyimpang, karena Allah itu mengetahui isi hati kita. Kita coba menyimpang, akhirnya menyimpang sejauh-jauhnya. Makanya di sini perlu kita muhasabah, ya jaga hati, jangan sampai di surat Sof tadi, Afan ya. Surat Sof tadi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mencoba berpaling, ya maka Allah palingkan sejauh-jauhnya. Ketika kita coba, ternyata kita lakukan itu dengan keridhaan, dengan yaitu benar-benar ingin menyimpang, jadilah menyimpang beneran. Ya, makanya kalau kita sudah mulai merasa itu, tetap saddidu wa qaribu, ya lurus. Kalau bisa lurus mendekati, ya kalau nggak bisa lagi banyak istighfar, taubat, ya kemudian baca lagi ayat-ayat, ya baik itu ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat azab, ya ayat-ayat ancaman dan seterusnya. Nih, maka sering-seringlah kita membaca ya muqallibal qulub, ya tsabbit qulubana ya ala dini, atau tsabbit qalbi ala dini. Ya, yang tadi disebutkan di surat Shaf ayat 5, ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, kemudian juga kita disebutkan juga di sini melalui kitab ini, atau kita diingatkan dengan hadis tentang sibghah, celupan neraka dan celupan surga. Ini bisa jadi hadis hiburan, juga bisa jadi hadis ancaman. Ya, hiburannya dari mana? Hiburannya adalah ketika di dunia ada seorang yang beriman diuji dengan kesulitan, kesempitan, kesusahan, semuanya, seolah dia nggak pernah merasakan apa? Bahagia sama sekali. Namun dia tetap sabar, ya istiqomah, bahkan dia tetap bersyukur walaupun sedikit, walaupun kekurangan, dia nggak banyak mengeluh. Dan dia tidak melihat-lihat apa yang dimiliki oleh manusia, nggak pengenan ya, dia selalu qanaah dan selalu beribadah. Maka nanti ketika di dunia itu sudah sengsara seperti itu, dicelupkan di dalam surga sekali celupan saja, maka hilang semua apa? Ya kesengsaraan tadi, kesusahan tadi, kesulitan tadi, seolah nggak pernah merasakan kesulitan sama sekali. Sebaliknya orang yang di dunia, ya bergelimang harta, jabatan, kemewahan, semuanya, namun dia nggak takut kepada Allah, nggak beribadah, maka dicelupkan sekali celupan saja di neraka, ditanya pernah merasakan nikmat, ya maka jawabannya ya nggak pernah sama sekali, sehingga hilang. Jadi kita bacakan yaitu yuk tabi an'ami ahli dunya, ya didatangkan, ini ceritanya atau khobarnya, didatangkanlah ya pada hari kiamat kelak orang yang bi'an'ami ahli dunia. Ini terjemahannya ya. Yaitu didatangkan orang yang di dunia itu an'um atau an'am, orang yang paling ya nikmat di dunia, selalu mendapatkan kenikmatan, kesenangan. Min ahli nar, tapi dia ahli nar. Fayusbahu fin nari sibghah, maka dicelupkanlah ke dalam neraka itu sekali celupan. Ya. Ya kita nggak tahu hakikatnya, intinya dimasukkan dalam neraka sekali celupan. Ya, kemudian juga kita imani sebagaimana adanya. Kemudian summa yuqalu lahu, kemudian ditanya kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad, wahai manusia, wahai anak Adam, wahai fulan, ya apakah engkau pernah melihat kebaikan, kenikmatan sedikit pun? Jawabannya adalah hal marra bika na'imun qad, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Fa yaqulu la wallahi ya Rabb. Ya dia menjawab, tidak sama sekali ya Rabb. Padahal di dunia dia
ahli kesenangan, semuanya dia nikmati. Ya, namun dia termasuk ahli nar ya fil akhirah. Ya, kemudian juga wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Ya, dikatakan lagi orang yang di dunia itu yaitu asyaddin nasi bu'san, orang yang paling sengsara di dunia, diuji dengan kesulitan, kesusahan dan sebagainya. Fayusbahu fil jannati sibgha, kemudian dicelupkan dalam surga sekali celupan saja. Fayuqalu lahu ya bani Adam hal ra'aita bu'san qat, ya apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan, kesusahan? Fayaqulu la wallahi ya Allah, tidak pernah ya Allah. Ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu shiddatan qat, aku tidak pernah mengalami kesengsaraan dan tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun. Nah, maka di sini ya dunia dan akhirat tidak ada, ya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Tidak mengapa kita di dunia sulit-sulit, susah-susah, kalau memang itu sudah ketetapan Allah, yang penting kita sabar, bersyukur, yang kemudian istighfar, istiqomah, yang jangan sampai mencari alternatif lain dengan jalan-jalan yang menyimpang. Itu bagi yang diuji dengan kesusahan. Bagi yang diuji dengan kenikmatan, jangan lupa di situ ada hak-haknya. Jangan sampai itu melalaikan kita dari ibadah. Jangan sampai kita sombong, yang menganggap wah saya ya dianggap kalau dapat harta yang banyak itu tanda Allah suka, tanda Allah ya memudahkan urusan kita dan seterusnya. Tidak, semuanya adalah ujian. Ada yang diuji dengan kekayaan, apakah dia bersyukur ya dan juga menggunakan kekayaan itu untuk ibadah. Ada yang diuji dengan ya kesulitan, kesusahan, apakah dia mampu bersabar dan mampu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang bisa kita bahas. Mungkin pada kesempatan berikutnya ada hadis lagi yang panjang ya, semoga tidak bosan. Sekali lagi, anggap saja itu hidayah, anggap saja ini taufik min Allah, bukan suatu kebetulan. Atau nggak usah dianggap siapa yang menyampaikan, anggaplah semuanya ini dari Allah. Jadi harus ya, baik saya pribadi dan juga para ikhwah, para jamaah, lihatlah ini adalah taufik dari Allah. Sudah waktunya kita harus takut ya kepada Allah Ta'ala. Ini hadis yang panjang ya, tentang perjalanan hidup atau perjalanan roh manusia mulai dari menjelang kematiannya sampai alam kuburnya. Hadisnya panjang. Ini insyaallah pada kesempatan berikutnya biidznillah silakan dicari, yaitu hadis Barra bin Azib tentang perjalanan roh manusia mulai dari sakaratul mautnya, tanda-tandanya dia itu orang soleh atau orang toleh, orang yang buruk, kemudian nanti perjalanan hidupnya, perjalanan rohnya sampai alam kuburnya dijelaskan sejelas-jelasnya dalam hadis ini. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semua tidak ada pertanyaan ya. Ya, kita merenung dan mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya dari azabnya dan mengumpulkan kita semuanya di surganya penuh dengan keberkatan. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.